Ini pakai ilmu nih. Baru ngajarin satu aja nih. Bunda kalau buka puasa doa dulu atau buka dulu? Sok. Yang jawab doa dulu angkat tangan. Oke. Yang jawab buka dulu angkat tangan. Minum pertama teh lain. Lok lain. Minum pertama itu cukup sedikit. Tujuannya dua. Satu, lihat. Bukan membaca doa. Disunahkannya berdoa. Kalau membaca doa, ada bacaan yang khusus. Kalau berdoa, silahkan. Tergantung apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok ngadoa. Udah baca dahabat doma'u, udah baca Allahumma lakasumtu, sok ngadoa. Yang harus kita miliki 4I. Berapa? 4I bekal yang harus kita miliki agar kita mendapatkan keistimewaan Ramadan. I yang pertama. Yang harus kita miliki adalah iman. Apa? Lebih keras? Perintah puasa Ramadan hanya ditujukan untuk siapa? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang disapa orang apa? Beriman. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman, yang disapa, yang dipanggil itu orang beriman. Pertanyaannya, apakah kita sudah jadi orang beriman? Jawabannya cek and recheck. Coba dicek. Apa ciri orang beriman? Satu, orang beriman itu punya hati yang tenang. Pertanyaannya, Bunda lebih banyak tenangnya atau gelisahnya? Bunda lebih banyak tenangnya atau gelisahnya? Apa ciri orang yang kurang iman? Dua ciri orang kurang iman. Satu, masih gelisah dengan yang sudah terjadi. Dua, sering khawatir dengan yang belum terjadi. Kurang iman. Ada yang begitu? Bunda masih gelisah dengan yang sudah terjadi. Kalau kata anak muda mah susah move on. Ada masalah dengan suami. Harusnya saya tuh nggak nikah sama suami ini. Harusnya dulu sama yang calon polisi itu. Engges. Yang ada sekarang itu yang terbaik, betul? Apa nggak ketuker suami saya teh? Ketuker sama siapa? Iya, ketuker sama suaminya Ceida gitu. Dah suami Ceida meni asa soleh, meni asa bager. Nah abi meni kieu-kieu teuing. Kalau masih ada yang begitu, ciri kurang apa ini? Kurang iman. Khawatir dengan yang belum terjadi, bingung. Nanti kalau suami saya meninggal, gimana? Dikubur. Betul tidak? Suami ibu maut dikumahakeun. Dikubur. Meniriweuh. Nanti anak saya nikahnya gimana? Catering mahal. Gedung mahal. Nanya, anak ibu berapa tahun? 2 tahun. Atuh engke we. Mending geus ka mana-mana mikir teh. Kurang apa?
Urusan rezeki, jawab. Di sini ada nggak yang sering khawatir urusan rezeki? Kenapa harus khawatir? Yang ngatur rezeki siapa? Yang punya rezeki? Yang bagi rezeki? Kenapa harus khawatir? Sok baca hadisna. Aa sekali, jamaah sekali. Untuk yang sering khawatir dengan urusan rezeki, catat baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Selama hidup masih ada rezeki atau tidak? Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Itu kata siapa? Kata Allah. Tadi yang pertama kata Nabi, barusan yang AA sampaikan terakhir kata Allah. Masih khawatir dengan rezeki? Enggak usah. Ibu, waktu dalam kandungan perutnya ibunda ibu, ada rezeki atau tidak? Ibu minta enggak? Ibu request enggak? Tapi ada rezeki? Maknya ayeuna ibu udah hidup, ngesegede alaihim kieu. Ibu temenang rezeki mual mungkin. Mohon maaf, yang kurang bukan rezekinya, tapi yang sedikit rasa syukurnya. Betul? Yang sempit bukan rezekinya, tapi yang sempit hatinya. Jangan-jangan kurang iman di hati kita. Makanya orang yang beriman punya dua sifat. Syukur, sabar. Syukur, dikasih nikmat. Syukur, dikasih ujian. Ulangi, dikasih nikmat, dikasih ujian. Ibu sayang, sing banyak bersyukur. Ramadan harus bahagia. Enggak boleh galau-galau Ramadan. Enggak boleh cemberut Ramadan. Jangan. Pulang dari sini kudu bahagia. Jadi gelo kieu cenah ieu teh. Kudu bahagia, betul enggak? Tanda bersyukur. Jawab yang keras. Nikmat Allah dikit apa banyak? Nikmat Allah kecil apa besar? Ibu sayang ketemu Ramadan, nikmat atau bukan? Bahagiakan hatimu besti. Betul enggak? Betul? Lepaskan yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Ya, catat status hari Selasa besok itu. Lepaskan yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Terlalu berharga hatimu besti untuk menyimpan hati orang yang menyakiti. Betul? Kudu bahagia, syukur. Alhamdulillah. Di mana? Ngaji. Ngaji. Bahagia. Pulang dari sini, sok main ke mall. Ada mall yang dekat sini? Mall apa yang dekat di sini? TSM apalagi? BIP, sok main ke mall, asup we ke mall. Asup. Syukur. Pilihan, kemudian teh kantong anyar alus. Mukena kayak datang pelayana kabur, ndak moal meuli kan. Bahagiakan hati. Hari ini bikin story, udah belum? Bikin story, bikin status, posting, share sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah bisa ngaji sama AA Hilman. Bahagiakan, betul nggak?
Jangan lupa di bawahnya kasepan aslinanya dibanding video. Bahagia, bahagia, bahagia. Syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang beriman tuh syukur, betul? Aa, biasanya apa ya yang bikin kita kurang bersyukur? Biasanya karena kita suka membandingkan hidup dengan orang lain. Iya apa iya? Ece, bunda, ulah sok ngabandingkan hirup jeung batur. Hidup kita sama orang sama atau beda? Pasti beda. Suami bunda dengan AA sama atau beda? Kela. Suami bunda dengan AA sama atau beda? Beda kan? Sok, kasepan suami bunda atau AA? Kan? Jawaban teh kemana-mana wae. Jujur, kasepan suami bunda atau AA? Yang jawab kasepan AA istighfar. Karena suami bunda dengan AA pasti kasepan suami bunda. Betul? Kenapa AA? Iya, karena yang mau sama bunda hanya suami bunda. Iya kan? Iya kan? Bunda mau bilang AA menikah sep, sorry ye. AA sudah ada yang punya, betul nggak? Ibu jalan-jalan ke mall. Ibu jalan-jalan ke mall, ada tas bagus, pengen apa pengen? Dengan izin Allah kebeli tasnya. Pertanyaannya, itu tas lebih indah setelah kebeli apa sebelum kebeli? Betul? Setelah kebeli jadi biasa saja kan? Iya enggak? Sama. Suami bunda kenapa rasanya jadi biasa-biasa aja? Karena lain sudah dibeli atuh, sudah dimiliki, sudah dibeli kumaha sih? Kenapa suami bunda rasanya biasa-biasa saja? Karena sudah dimiliki. Dan kenapa AA jadi rasanya istimewa? Karena bukan belum dimiliki, tidak akan sok kesel. Bunda, jangan berharap sama AA. Mohon maaf, AA kalau mau nambah juga pasti milih-milih. Apa masalahnya? AA boleh nggak nambah lagi? Ari bunda saha meniriwuh. Iya. Nah, sayang sama AA kan? Iya. Jadi gimana? Boleh nambah? Tanya nambah apa dulu? Sok suuzon wae ieu mah mikir teh. AA tenang. Orang beriman mah syukur, betul? Syukuri. Anggus fales teu enakeun suara nanti gitu. Yang kedua, orang beriman mah sabar, betul nggak? Puasa ngajarin sabar, betul? Di dapur ada makanan, bisa dimakan nggak? Bisa. Tapi boleh tidak? Nggak boleh. Kenapa bunda bisa nahan
untuk nggak ngambil karena bunda tahu diharamkan oleh Allah. Betul? Sing sabar. Sok, yang hadir punya masalah tidak? Kelihatan dari wajahnya. Kan AA melihat ini wajahnya ada kemiripan. Kelihatan wajah banyak masalah di sini mah. Iya apa iya? Jangan tersinggung. Da ciri orang hidup mah pasti punya apa? Masalah. Ada yang curhat sama AA begini, AA, gimana ya AA? Agar hidup saya nggak ada masalah. Gimana ya AA? Saya hidup teh meninggal pernah berhenti masalah AA. Saya teh bingung jawabannya. Akhirnya saya teh bilang gini, bunda, ciri orang hidup teh pasti punya apa? Masalah. Berarti kalau nggak mau punya masalah, jangan hidup. Betul nggak? Nah, terkait dengan masalah, AAT baru nerbitin buku bunda. Nih, judulnya Saat Hidup Terasa Berat. Kemarin waktu acara Menata Hati di Bandung, kurang lebih 1000-an habis di Bandung. Kemarin di Sabuga. AA nggak tahu, mungkin di luar ada ya. Hanya ada 50-an mungkin. Sisa kemarin di Bandung. Mau bukunya? Judulnya Saat Hidup Terasa Berat. Rahasia agar keluar dari kesulitan hidup. Jadi semua yang berat-berat ada di sini. Kecuali badan yang berat. Ini mah hidup yang berat. Rumah tangga berat, keluarga berat, hutang berat, urusan sama anak berat. Dan di sini dilengkapi dengan doa-doa pilihan. Mau bukunya? Di mana standnya ini? Di depan ya. Bunda nanti ambil bukunya gratis. Tinggal ganti uang cetaknya aja. Nyak-nyak itu kan kudu dicetak ya tehnya. Mana hardcover. Terus dikasih bonus fotonya AA. Tuh. Coba zoom sedikit tuh zoom. Jadi kalau bunda malam gak bisa tidur, lihat aja bukunya. Bisa lihat wajah AA di situ. Mau bukunya? Hanya 50 saja hari ini. Sok nanti bunda ambil gratis. Tinggal apa? Ganti uang cetaknya. Ramadan, sabar, betul? Iman, orang beriman itu syukur dan sabar. Iman. Yang kedua, Ramadan teh harus pakai ilmu. Pakai apa? Ilmu. Orang yang Ramadannya pakai ilmu dengan tanpa ilmu sama atau tidak? Beda. Contoh, bunda sayang kalau menjelang berbuka mana yang bunda siapkan? Takjilnya atau doanya? Jangan bohong. Daa juga tahu. Bunda mah lebih sibuk nyiapin takjil daripada nyiapin apa? Doa. Padahal mohon maaf, doa orang yang berbuka puasa itu mustajab. Betul tidak? So, jawab. Bunda, doa dulu atau buka dulu? Ulangi ya. Ini pakai ilmu nih. Baru ngajarin satu aja nih. Bunda kalau buka puasa doa dulu atau buka dulu? Sok. Yang jawab doa dulu angkat tangan. Oke. Yang jawab buka dulu angkat tangan. Ini yang tidak menjawab ada masalah apa? Ditanya iya tengah jawab, ditanya itu tengah jawab. Catat, perhatikan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, azan ya. Apa yang bunda lakukan pertama kali? Apa? Oke. Baca bismillah.
Baca apa? Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung apa? Buka. Batalin puasa. Minum yang pertama teh lain naonnya. Minum pertama teh lain lok lain. Minum pertama itu cukup sedikit. Tujuannya dua. Satu, membatalkan puasa. Dua, membasahi kerongkongan kita dari puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Sekali. Iya mau blok. Mana risol? Di awal mah sakali heula ce. Udah minum sekali, simpen deui. Tah, sunnahna 1 kali tegukan. Jadi lain diturui glok lain. 1 kali tegukan. Set. Abis itu bunda ngadoa. Naon doana? Tah, aya nu maca dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insya Allah. Atau bunda baca yang paling masyhur, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh? Dahabat doma'u mangga. Allahumma lakasumtu mangga. Gak usah berantem. Cok dahabat doma'u. Cok Allahumma lakasumtu. Disunahkan, lihat. Bukan membaca doa. Disunahkannya berdoa. Kalau membaca doa, ada bacaan yang khusus. Kalau berdoa, silahkan, tergantung apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok ngadoa, udah baca dahabat doma'u, udah baca Allahumma lakasumtu, sok ngadoa. Yang punya hutang bayar. Yang punya hutang ngadoa, hutangnya biar lunas, betul? Yang belum menikah pengen ada jodoh, sok ngadoa. Gak enak sama yang lain. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah pada ke penghulu. Kok kamu buka sahurnya masih sendirian? Iya. Sok ngadoa. Ya Allah, hamba teh pengen punya jodoh ya Allah. Yang soleh ya Allah. Pinter, kasep, banyak duitnya, minimal anak orang kaya ya Allah. Anak satu-satunya, bapak nangis kolot ya Allah. Tanahnya banyak. Mun bisa bapak nate aya jantungan salit ya. Sok doa yang terbaik. Udah doa baru minum lagi. Acan ka kurma acan. Yungus mana gorengan? Mana? Acan. Iya pakai ilmu ya. Udah minum doa, terus minum lagi. Yang ini 3 tegukan. Set. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Set. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Set. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Baru ngambil apa? Disunahkan berbuka dengan yang manis. Kalau AA berbuka dengan yang setia. Karena yang manis belum tentu setia. Minum, mambil kurma, lamun di Arab. Mun urang mah di dia meureun apa? Gorengan. Betul enggak? Boleh. Hayang risol, mie golosor, bala-bala, mangga. Rumusnya sederhana. Tuh 2, 3.
Ieu mah buka teh meni riweuh atuh da. Kolak aya, es teh manis aya, sop buah, pisang ijo, bala-bala, goreng tempe, tahu gejrot, riweuh. Sandaharna soto aya, sate aya, rendang, opor ayam, jengkol, peda. Eta terek buka usaha. Niriweuh. Yang kadang punten, sok hilap urang mah, sok hilap. Pas buka, lainna doa atuh da, langsung keluarkan HP, set. Alhamdulillah. Buka puasa hari pertama. Alhamdulillah. Langsung bunda teh pakai ayat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Naon coba? Aya nu kitu aya. Aya nu kitu. Nu lucu kieu pas buka bersama. Pas adzan lain ngadoa. Ece angkat gorenganana. Angkat selfie. Buka bersama teh. Angkat. Gorengan. Angkat gorengan. Nah, aya nu kitu aya. Nu mana jalmina eta? Punten, ibu acara bukber reuni kan? Iya kan? Biasana sebelum buka sok ngobrol. Nyerempet ngagibah. Saha nu digibahin teh? Nu teu datang. Si Lilis kamananya meni eueuh kabarnya ayeuna teh? Ari Ai ka mana? Diomongkeun ku jelema teh, nya Ai mah geus kawin teh beda, si eta mah rada beda, hese kaluar teh. Diomongkeun. Aya nu kitu aya teh. Ibu, nanti mah kalau sebelum buka ada yang ngajak gibah, bilang, "Shh, saum." Engke we geus buka. Sarua jangan. Sarua kene. Atau kieu jawabanna teh. Syekh, keur saum. Gibah wae, chat we. Justru orang puasa itu harus pakai ilmu. Betul apa betul? Buka sunnahnya disegerakan. Sahur sunnahnya diakhirkan. Pakai ilmu. Yang kudu berjamaah. Sholat isyanya atau tarawehnya. Nu lucu isana di imah, tarawehna ka masjid. Itu wajib nu mana sebenarnya? Pakai ilmu sama atau beda? Beda. Kalau Ramadan pakai ilmu tentu lebih baik. Betul apa betul? Kalau bunda mau maksimal, yang pertama harus punya apa? Iman. Yang kedua punya apa? Ilmu. Kalau sudah pakai ilmu, yang ketiga ibadah. Apa? Sok tulis. 5 ibadah yang tidak boleh bunda lewatkan ketika Ramadan. Percepat. Lamun bunda ngalewatkan ieu ibadah, rugi weh pokona mah. Aya sabaraha? 1, Ramadan teh syahrus siam, bulannya puasa. Sok bismillah, regepkeun, kuatkeun, puasana kudu sempurna. Siap? Kalau bisa mah bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi kalau bisa menahan hawa nafsu dari yang tidak baik. 2, Ramadan itu syahrul qiyam, bulannya sholat. Rumusnya yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Siap? 3, Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Siapa yang sudah hatam hari ini? Sok dikuatkan. Ngaos. Rugi lamun aya orang yang lebet Ramadan tapi teu ngaos Quran. 4, Ramadan itu syahrus sodakoh, bulannya sodakoh. Sing seueur sodakoh.
Afdolus sodakoh fi Ramadan. Sebaik-baiknya sodakoh di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima, Ramadan itu syahrud doa, bulannya berdoa. Rugi kalau ada orang yang ketemu Ramadan tapi sedikit doanya. Makanya bunda, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun dengan izin Allah, sok sing seueur ngadoa. 5 ibadah yang jangan dilewatkan ketika Ramadan. 1 apa? Saum, puasa. 2, sholat. 3, baca Quran. 4, sodakoh. 5, doa. Insya Allah jawab yang keras. Yang hadir di sini mau dapat Lailatul Qadar? Jangan sampai ketinggalan sholat taraweh setiap malam. Pasti dapat Al-Qadar. Bunda mau dapat Al-Qadar? Setiap malam jangan lepas baca Quran. Pasti dapat Al-Qadar. Enggak usah milih-milih, ini malam ganjil, ini malam genap. Lieur, geus we. Ti awal nepi ka akhir bebraskeun. Taraweh, ngaos Quran, zikir, ka masjid, sedekah. Bunda sayang, sedekah apa yang paling baik ketika Ramadan? Memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Sok pulang dari sini cari masjid. Bunda tanya, di sini ada buka bersama enggak? Tanya, ada. Kenapa? Saya mau ikut. Jadi nebeng eta mah tuh. Bunda tanya buka bersama, bilang mulai hari ini 30 hari ke depan dari saya kurmanya. Dari saya air mineralnya. Dari saya gorengannya. Dari saya sirupnya. Catat. Gorengan beliin 50.000 setiap hari. 50.000 kali tilu 1.500.000. Bisa? Bisa. Bahkan setengah biji kurma pun yang engkau berikan kepada orang yang berbuka puasa, engkau mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Dan terakhir, doa. Banyakin doa. I yang pertama apa? Iman. I yang kedua, ilmu. I yang ketiga, ibadah. I yang keempat, ini kuncinya. Ikhlas. Apa? Ikhlas. Bagaimana caranya ikhlas ketika Ramadan? Bagaimana agar ikhlas ada di hati kita? Bagaimana agar kita menjadi orang yang ikhlas? Ikhlas untuk melepas, ikhlas ketika kita beribadah, ikhlas ketika kita diuji, ikhlas ketika kita sedang mendapatkan masalah. Gimana cara jadi orang yang ikhlas ketika Ramadan? Termasuk Ramadan tahun ini kami sudah enggak lagi sama orang tua kami. Lebaran tahun ini kami enggak bisa dengan keluarga yang kami cintai lagi. Gimana biar bisa ikhlas setelah kita mengalami ujian dalam hidup di bulan Ramadan ini? Insya Allah minggu depan akan ke Bandung lagi. Kita akan kajian di Bandung lagi. Nanti dikabari di mana tempatnya, mungkin di Masjid Trans Studio Bandung. Waktunya siang, tapi nanti kabarnya akan segera kasih tahu. Insya Allah. Kalau kita akan bahas tips rahasia ikhlas ketika bulan Ramadan. Insya Allah. Hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya tidak? Bisa diamalkan? Ayo kita ulangi. Keistimewaan Ramadan ada 5 huruf. Huruf yang pertama Ro, artinya rahmat. Huruf yang kedua Mim, artinya magfirah. Huruf yang ketiga Dhod, artinya domana, jaminan. Apa yang Allah jaminkan? Surga. Huruf yang keempat Alif, maknanya aminah, keamanan. Apa yang Allah amankan? Terbebas dari siksa api neraka. Huruf yang kelima Nun, artinya nikmat. Untuk dapat 5 keistimewaan Ramadan harus punya 4 I. I yang pertama iman. I yang kedua ilmu. I yang ketiga ibadah. I yang keempat ikhlas.
Insya cukup, nggak kerasa 2,5 jam ceramah. Kerasa apa enggak? Kerasa. Insya terakhir mau doa boleh? Mudah-mudahan doanya musafir dari Bogor, dari Jakarta ke Bandung, yang lagi berpuasa, insya Allah doa mustajab. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Lebih keras. Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah minal khotoya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Semoga doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang mustajab, salah satunya adalah da'watul musafir, doanya orang yang sedang di perjalanan. Yang kedua, da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Dan yang ketiga, da'watul madlum, doanya orang yang sedang disakiti, dizolimi, sedang mengharap sesuatu. Kita semua yang hadir sedang safar, semua yang hadir sedang berpuasa, insya Allah syarat doa-doa mustajab sudah kita miliki. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi pasti sudah diatur dalam catatan takdir-Mu. Ya Allah, terima kasih. Hari ini Engkau ringankan langkah kami. Ya Allah, terima kasih. Hari ini Engkau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih.
Hari ini Engkau izinkan kami ngaji lagi di masjid ini. Ya Allah, terima kasih. Engkau masih berikan kami kesempatan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini, kecuali kami yang banyak dosa, Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Kau pisahkan kebersamaan kami, kecuali kami yang banyak maksiat, Engkau hapuskan maksiat kami. Kami banyak salah, Engkau maafkan kesalahan kami. Ya Allah, di bulan Ramadan ini, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Istighfar. Ya Allah, maafkan kami jika dalam mata kami pernah melihat yang haram. Ya Allah, maafkan mulut kami jika pernah menghina orang lain, sering berbohong, ingkar janji, sumpah serapah, fitnah, ghibah. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah menyentuh yang haram. Ya Allah, ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum yang haram. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ya Allah, ampuni kelakuan kami jika di antara kami ada yang pernah menyakiti hati orang tuanya. Istighfar. Ya Allah, jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka, ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, ampuni dosa rumah tangga kami. Maafkan jika selama ini kami belum jadi istri yang baik, belum jadi suami yang baik, belum jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan semua anak-anak kami solih dan solihah. Ya Allah, jadikan semua anak-anak kami qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang lembut hatinya, baik akhlaknya, indah parasnya, sempurna baik takdir dan rezekinya. Ya Allah, hari ini kami semua hadir dalam suasana sedang berpuasa di bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah ibadah puasa kami. Terimalah taklim kami hari ini. Jadikan setiap langkah kami menuju masjid ini langkah yang membuat kami semakin dekat denganmu.
Ya Allah, berkahilah majlis kami. Majlis Taklim Riyadul Jannah 5 ini ya Allah. Berkahi kebersamaan kami. Berkahi ya Allah majlis kami. Selama ini kami bersama ya Allah. Dari sejak anak-anak kami sekolah SMP 5 ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan majlis ini saksi kami kelak masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Lelahnya kami, capeknya kami mempersiapkan acara hari ini ya Allah, gantikan dengan pahala terbaik dari sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, perbaikilah puasa kami, perbaiki sholat kami, perbaiki baca Quran kami, perbaiki infak sedekah kami, perbaiki doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang keluar dari masjid ini kecuali kami yang banyak dosa, Engkau ampuni dosa-dosa kami. Kami yang sedang gelisah, Engkau tenangkan hati kami. Kami yang sedang punya masalah, Engkau tunjukkan jalan keluar untuk kami. Kami yang sedang susah, Engkau mudahkan urusan kami. Kami yang sedang sempit, Engkau lapangkan jalan kami. Kami yang sedang sakit, Engkau sembuhkan penyakit kami. Kami yang sedang kecewa, Engkau obati kekecewaan kami. Kami yang punya hajat, Engkau penuhi setiap hajat-hajat kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami semua yang hadir pagi ini, takdirkan kami semua mendapatkan Lailatul Qadar. Takdirkan kami semua mendapatkan Lailatul Qadar ya Rabb. Dan jadikan kami orang-orang yang bertakwa dari Ramadan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.